Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami sedang di desa Dolok Sordang Julu. Perjalanan menuju Dusun Liang. Mari kita lihat jalannya. Tumbayan nabi no toilet tu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Bisa alat naudat kor motor John. Kita tentang keutamaan sholat, bahwa banyak di antara kita yang mengaku muslim sadar dengan istilah sholat, melaksanakan sholat pada itu pengaribuan yang pergalutkan ini melewati renungan bagi kita semua. Adapun keutamaan sholat, yang pertama, sholat adalah sebaik-baik amalan setelah alam yang masih indah. Dalam sebuah hadis muttafaqun alaih dijelaskan, yang artinya dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, aku pernah bertanya pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, amalan apakah yang paling afdol? Jawab beliau, sholat pada waktunya. Lalu aku bertanya lagi, terus apa? Berbakti pada orang tua. Jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa lagi? Aku bertanya kembali, jihad di jalan Allah. Jawab beliau. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pertama, sholat adalah sebaik-baik amalan setelah dua kalimat syahadat. Dan yang kedua, sholat 5 waktu mencuci dosa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, tahukah kalian seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotorannya walaupun sedikit? Para sahabat menjawab, tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya. Beliau berkata, maka begitulah perumpamaan sholat 5 waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian dari Jabir radhiyallahu anhu, yang artinya permisalan sholat yang 5 waktu itu seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di dekat pintu rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali. Al Hasan berkata, tentu tidak tersisa kotoran sedikit pun di badannya. Perjalanan cukup lumayan jauh. Tentu dari hadis tersebut menerangkan tentang keutamaan sholat 5 waktu, di mana dari sholat tersebut bisa diraih pengampunan dosa. Namun hal itu dengan syarat sholat tersebut tetap dikerjakan dengan sempurna, memenuhi syarat, memenuhi rukun dan aturan-aturannya. Dari sholat tersebut bisa menghapuskan dosa kecil menurut jumhur ulama, sedangkan dosa besar mesti dengan taubat. Mudah-mudahan Allah menghapuskan dosa kecil maupun dosa besar. Itu mari juga kita senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, sholat 5 waktu menghapuskan dosa. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara sholat yang 5 waktu, di antara Jumat yang satu dan Jumat lainnya, di antara Ramadan yang satu dan Ramadan lainnya, itu akan menghapuskan dosa di antara keduanya selama seseorang menjauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang keempat, sholat adalah cahaya di dunia dan akhirat. Dari Abdullah bin Amr, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang menjaga sholat 5 waktu baginya cahaya, bukti dan keselamatan pada hari kiamat. Siapa yang tidak menjaganya maka ia tidak mendapatkan cahaya, bukti dan juga tidak mendapatkan keselamatan. Pada hari kiamat ia akan bersama Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad. Disebutkan dalam hadis Abu Malik Al-Asy'ari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wassalatu nur, artinya salat adalah cahaya. Hadis riwayat Muslim. Juga tentu terdapat hadis dari Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Berilah kabar gembira bagi orang yang berjalan ke masjid dalam keadaan gelap, bahwasanya kelak dia akan mendapatkan cahaya sempurna pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Dawud. Kita memberikan semangat bagi kita untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nang dia bisa kan, Non? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabar itu berarti menahan diri pada sesuatu dari sesuatu. Perlu kita ketahui bagaimana kita bersabar. Sebagaimana sabar itu berarti menahan diri pada sesuatu dari sesuatu. Sedangkan sabar kita itu berada di Dusun Liang. Telah sampai di Dusun Liang. Sabar dalam ketaatan kepada Allah sampai dilaksanakan. Kedua, sabar dari maksiat sampai dijauhi. Dan yang ketiga, sabar dalam menghadapi takdir Allah yang terasa sakit. Sabar dalam ketaatan. Alhamdulillah kita telah sampai di Dusun Liang. Pertama, sabar dalam ketaatan kepada Allah, yaitu seseorang bersabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Dan perlu diketahui bahwa ketaatan itu adalah berat dan menyulitkan bagi jiwa seseorang. Terkadang pula melakukan ketaatan itu berat bagi badan, merasa malas dan lelah, capek. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 200. Dalam ayat ini diperintahkan kepada orang beriman untuk bersabar. Sabar menghadapi gangguan orang lain. Alhamdulillah. Melakukan ketaatan, menunggu sholat, setelah sholat disuruh pula bertakwa kepada Allah supaya menjadi orang yang beruntung di dunia dan akhirat. Ada perbedaan antara isbiru dan sobiru. Isbiru hanya dari satu pihak, yaitu menahan diri dari sesuatu. Sedangkan sobiru berasal dari dua pihak, yaitu bersabar atas gangguan orang lain, misalnya bersabar ketika bertemu musuh. Kemudian yang kedua, sabar dalam menjauhi maksiat. Bentuknya adalah menahan diri dari perbuatan-perbuatan haram seperti berdusta, menipu dalam muamalah, makan harta dengan cara batil dengan riba dan semacamnya. Berzina, minum minuman keras, mencuri, berbagai macam bentuk maksiat lainnya. Seseorang harus menahan diri dari hal-hal semacam tersebut sampai dia